membantu dan memberikan kontribusi banyak, yaitu Pak Dedi sendiri. Dan untuk, nanti untuk ketika penyampaian materi mungkin, dari saudara-saudara baik dari, Telkom University, UGM, ataupun UINSA, bisa mempelajari dari kami. Sekian, eee, sambutan dari saya, terima kasih. Terima kasih Kak atas sambutannya. Selanjutnya dari Winsa, perwakilan atau ketuanya bisa menyampaikan sambutan atau dua patah kata. Waktu dan tempat dipersilakan Kak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya maaf belum bisa memunculkan wajahnya karena memang ini lagi di luar. Ini juga diberitahu oleh ketuanya, posisinya juga lagi di jalan. Jadi di sini saya sebagai penggantinya. Di sini saya pengurus dari UKM UKOR juga, karena di UKOR ada beberapa cabang olahraga, salah satunya voli. Terima kasih sebelumnya atas undangannya juga untuk studi banding ini. Semoga dari hasil ini kita bisa belajar banyak dari UKM. Itu aja sih dari saya. Terima kasih atas undangannya, teman-teman. Sekian, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak atas sambutannya. Untuk mempersingkat waktu lagi, mungkin kita masuk ke acara inti, yaitu penyampaian program kerja dari UKM TVBC. Waktu dan tempat saya persilakan. Adinda, sok. Mohon maaf Adinda, suaranya nggak muncul. Nah, Masuk, Kak? masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Dinda Putri Bastianif. Di sini saya sebagai perwakilan dari Humas. Di sini kami akan memaparkan program kerja dari TVBC pada periode 2020 dan 2021. Yang pertama langsung kita masuk ke pembahasan. Nah, di sini kita ada yang pertama ada pembukaan dan perkenalan, yang kedua ada profil UKM TVBC, yang ketiga ada profil kepengurusan TVBC, yang keempat ada data personalia kepengurusan TVBC, yang kelima ada roadmap TVBC, yang keenam ada program kerja TVBC, dan yang ketujuh ada penutup. Nah, sini saya akan menjelaskan sedikit tentang TVBC. TVBC, Telkom University Volleyball Club, atau disingkat TVBC, adalah salah satu unit kegiatan mahasiswa yang bergerak dalam bidang olahraga voli di Universitas Telkom. Nah, visinya menjadi unit kegiatan mahasiswa yang bisa mewadahi mahasiswa Telkom University dalam bidang olahraga voli untuk belajar, berlatih, berprestasi dengan membawa nama baik Telkom University. Misinya, memberikan kesempatan mahasiswa Telkom University untuk belajar voli dan mengembangkan skill berorganisasi, dan lain-lainnya. Next, Kak. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan materi dari Adinda. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sifani Firkin Omnantaka dari Divisi Humas TVBC. Pada profil kepengurusan TVBC, TVBC sendiri diketuai oleh Kak Fandi Ahmad dengan Wakil Ketua Kak Iman Wahyudi Dahlan, lalu ada Kak Zelva Nadia sebagai Sekretaris Pertama, dan Kak Neza Nurhaifa sebagai Sekretaris Kedua. Selanjutnya ada Kak Yeni Jelita sebagai Bendahara Pertama dan Kak Rizky
sebagai bendahara kedua. Kemudian ada 6 divisi lainnya meliputi Humas, PSDM, Kominfo, Kepelatihan, Manajer, dan Logistik. Next. Selanjutnya berikut adalah data-data personalia kepengurusan TVBC. Selanjutnya. Kemudian, di sini saya akan menjelaskan roadmap TVBC. Pencapaian yang akan didapat pada tahap pertama di tahun 2020 sampai dengan tahun 2021. Yang pertama, tercapainya pembinaan anggota UKM yang terstruktur, terselenggaranya open mind, upgrading pengurus, studi banding, latihan online, dan lain-lain. Kemudian pada tahap kedua di tahun 2022, TVBC menjadi UKM olahraga terbaik di Telkom University, sukses meraih kejuaraan di Unpad Cup, IPB Cup, ITB Cup, dan lain sebagainya. Lalu mendapatkan bibit pemain nasional untuk mendapatkan beasiswa di Telkom University. Lalu pada tahap ketiga di tahun 2023 sampai dengan 2024, TVBC menjadi UKM terbaik di Telkom University, lalu sukses mengadakan turnamen invitation antar university, mencari bibit pemain nasional untuk mendapatkan beasiswa di Telkom University. Selanjutnya pada tahap keempat di tahun 2025, TVBC sukses meraih kejuaraan pada Liga Mahasiswa dan Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional. Kemudian TVBC sukses mengadakan turnamen antar universitas se-Indonesia. Selanjutnya, pertama-tama perkenalkan, saya anggota dari Divisi Humas, Dea. Di sini ada program kerja online. Yang pertama ada latihan online yang bertujuan untuk persiapan tim untuk mengikuti turnamen. Yang kedua ada upgrading pengurus yang meningkatkan hubungan baik antar pengurus UKM untuk memaksimalkan kinerja para pengurus TVBC. Yang ketiga ada studi banding universitas yang diharapkan bisa memberikan wawasan dan pengetahuan baru untuk sistem kepengurusan UKM. Yang keempat, ada webinar online, yaitu untuk memberikan pengetahuan seputar olahraga, khususnya bola voli. Yang kelima, ada studi banding klub bola voli, yang memiliki wawasan dan pengetahuan baru untuk cara latihan dan kerjasama tim. Selanjutnya ada latihan rutin offline, terus ada sparring rutin yang bertujuan untuk mempererat tali silaturahmi dengan universitas lain dan juga mempersiapkan para anggota TVBC. Yang ke-8 ada turnamen antar fakultas. Yang ke-9 ada open mind, yaitu untuk mengenalkan kepengurusan dan seluruh kegiatan yang dilakukan TVBC kepada mahasiswa baru. Yang ke-10 ada turnamen UGM. Next. Dan yang ke-11 ada turnamen IPB. Yang ke-12 ada makrab pengurus dan anggota yang bertujuan untuk mempererat hubungan dan kekompakan seluruh anggota TVBC. Ya, dan yang terakhir ada rekrutasi pengurus untuk regenerasi dalam kepengurusan TVBC. Yang selanjutnya, mohon izin untuk melanjutkan materi. Di sini kami ada program kerja unggulan, yaitu yang pertama ada latihan rutin online, yang kedua ada webinar online, yang ketiga itu ada turnamen kejuaraan. Selanjutnya. Yang selanjutnya adalah latihan rutin online. Di sini mungkin saya akan menjelaskan sistematika latihan online. Yang pertama itu
kita ada penjadwalan dan pembuatan materi yang dilakukan divisi kepelatihan. Yang selanjutnya ada editing materi dan video yang dilakukan oleh Kominfo. Yang selanjutnya ada soundingan materi latihan di sosmed yang dilakukan oleh divisi logistik dan divisi Kominfo. Yang kemudian pemain akan melakukan olahraga di rumah sesuai materi yang diberikan. Jadi nanti para pemain melakukan kegiatan atau gerakan yang sudah disusun oleh divisi kepelatihan yang selanjutnya akan disubmit hasil latihannya yang kepada link yang sudah disiapkan. Kemudian ada proses cek yang dilakukan logistik dan divisi kepelatihan. Dan yang selanjutnya lagi soundingan pemain yang sudah submit. Jadi di sini juga sebagai pengingat untuk pemain atau pengurus yang belum melakukan latihan online. Yang terakhir yaitu penyatuan berkas foto dan video yang dilakukan oleh divisi Kominfo. Yang selanjutnya. Nah ini merupakan contoh dari materinya. Jadi divisi Kominfo mengupload video atau materi latihannya itu di YouTube TVBC. Ini adalah salah satu soundingan dan form yang dibuat untuk pengumpulan datanya. Yang selanjutnya. Yang selanjutnya adalah webinar online. Nah, webinar online ini akan dilaksanakan pada tanggal 2 Mei jam 1 waktu Indonesia Barat. Yang memberikan materi adalah Dr. Fani Imanuddin, M. Biomed Dokter dan Influencer. Mungkin, yang selanjutnya ada Dava Naufal Mauludani, S.Com, pemain Proliga Lavani. Mungkin webinar ini bisa dijelaskan oleh divisi PSDM yang bertanggung jawab mungkin. Oke, jadi webinar ini merupakan proker dari TVBC tahun ini, di mana tahun ini kita mengambil judul Stay Healthy in Ramadan, dan webinar ini tuh dia bersifat umum dan tidak dipungut biaya. Kemudian untuk waktunya akan dijelaskan kembali oleh partner saya, Adi Mas Muhammad Ilya. Silahkan. Ya, terima kasih untuk Saudara Nisa. Untuk tanggalnya itu akan dilaksanakan pada tanggal 2 Mei, pada hari Minggu, yaitu minggu depan. Dan untuk jamnya kita mengambil waktu pada jam 1 siang. Waktu Indonesia bagian Barat. Untuk pematerinya ada Dr. Fani Imanuddin. Beliau adalah dokter dan juga influencer, dan juga Dava Naufal Mauludani, dia pemain Proliga Lavani. Terima kasih. Oh ya, untuk link pendaftarannya akan aku share di grup chat ya. Siapa tahu dari kalian ada yang ingin ikut, karena ini tuh sangat edukasi seperti yang kita tahu. Makasih. Benar banget. Terima kasih Kanisa. Benar banget buat. Jadi buat kakak-kakak di sini yang dari Universitas UGM, Winsa, UNS yang mungkin mau ikutan, bisa langsung daftar aja di link yang sudah ada di chat ya. Mungkin kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, mungkin ada pertanyaan dari kakak-kakak semua. Apa ada pertanyaan? Kalau misalkan malu bisa di chat aja untuk pertanyaannya. Yuk, yang mau nanya dari Akang Teteh, dari Mas Mbaknya, dari
Kita santai sih sebenarnya, nggak terlalu tegang. Misal ada yang nanya masalah prokernya, nanti bisa dijelasin sama PJ-PJ-nya. Itu Val, itu boleh dibacain Val. Bentar, laptopnya nge-lag kayaknya. Aku bacain deh, sorry aku ini izin bertanya, ini dari perwakilan dari Kak Hani dari UGM. Kak Hani boleh open mic aja deh kayaknya, biar sok Kak Hani, mangga. Oke, makasih waktunya. Jadi aku mau bertanya untuk latihan online-nya itu tadi kan ada banyak tahap. Tadi itu untuk latihannya itu untuk pemain volinya aja atau pengurus juga ikut latihan atau bahkan anggota-anggota yang non pengurus juga ikut latihan. Makasih. Aku izin ngejawab, nanti buat teman-teman dari divisi kepelatihan ada nggak? Aku izin menjawab, nanti boleh ditambahin sama divisi pelatihan. Kalau buat latihan online-nya itu kita bebasin untuk yang mau submit siapa aja boleh. Baik anggota yang 2020, sebenarnya kita itu banyak banget ya anggota yang join setelah kayak perkenalan UKM tuh di yang dulu, terus di grup tuh rame banget, hampir 200, 300, tapi yang aktif itu aja. Nah, kemarin kita ngewajibin buat yang pengurus, kalau pengurus nggak terlalu ini, jadi soalnya pengurus ini dari umum sebenarnya, nggak basic volley juga nggak apa-apa. Nah, buat yang pemain inti atau pemain yang di tim A, itu kami biasanya rencana itu bakal ada gerakan khusus. Jadi dibedain antara yang pemain biasa, bukan pemain biasa ya, kayak yang tim A sama tim selain A gitu. Jadi itu buat umum. Maksudnya buat umum yang boleh pengurus, boleh anggota, boleh pemainnya gitu. Gitu kan nih. Mungkin dari Hans bisa nambahin atau udah cukup, Hans? Hans ini divisi kepelatihan ya? Iya kayak gitu, bener banget. Jadi dibedain lah pokoknya kalau untuk yang pemain inti sama keseluruhan yang ikut UKM TVBC ini. Jadi kalau yang pemain intinya itu, jadi ntar latihannya ada lebih khusus lagi lah, kurang lebih seperti itu. Oke, makasih Hans. Terima kasih buat jawabannya. Oke, sama-sama Kak Hani. Ada lagi? Ini Rival udah join belum? Tadi katanya jaringan. Rivaldi. Oh, belum ya? Nggak apa deh. Ada lagi mungkin dari kakak-kakak Winsa atau UNS? Saya mau bertanya, untuk yang webinar tadi kan disebutkan bahwa narasumbernya adalah Dava dari pemain Pertamina ya, kalau nggak salah ya? Ya, dari Lavani, Mas. Oh, Lavani, dari Lavani. Nah, itu mungkin bisa dikasih tahu apa alasan menjadikan Davanya sebagai narasumber gitu? Oh, oke. Makasih, Mas. Ini aku lagi atau dari PSDM nih? Terserah sih, Mas. PSDM, dari aku dulu deh, nambahin. Nah, kenapa kita milih Dava Naufal? Pertama, itu alumni TVBC. Dari alumni TVBC, sekalian lah buat ngundang alumni, terus mempererat alumni-alumni juga. Siapa tahu nanti kita rencana Bang Dava juga untuk ngajakin teman-temannya yang angkatan atas-atasnya, ayo diajakin join gitu, lihat adik-adiknya. Itu parameter pertama, karena alumni. Terus yang kedua, jujur, kalau fee-nya, karena alumni ya fee-nya nggak terlalu mahal. Jadi ya nggak apa-apa, soalnya banyak banget kayak pemain-pemain yang harganya ya 5 juta ke atas lah ya, bisa dibilang kayak gitu. Jadi kayak gitu.
Kalau yang dokter itu nanti dijelasin sama Kanisa. Itu Kanisa atau PSDM lah boleh. Kenapa milih yang dokter itu? So. Oke. Alasan kita memilih dokter Fani mungkin itu karena yang pertama dokter itu dia udah berpengalaman dalam bidang kesehatan tentunya ya kan. Kemudian kami juga melihat dari biografi beliau juga karena beliau ini tuh mempunyai hobi runner, hobi olahraga. Nah, jadi kayak nyambung gitu dengan judul kita tahun ini. Ditambah juga pasti akan ada tantangan nih ketika kita lagi melakukan olahraga berat di saat bulan puasa tuh pasti ada aja tantangannya. Nah, webinar nanti itu akan menjawab semuanya, tips and trick apa segala macam. Jadi kalau aku sendiri ya ikut, sumpah ikut. Soalnya rekomendasi. Apalagi free registrasi, tambah semangat kan. Cuman modal isi Google Form, isi nama, biodata apa segala macam, join ke grup, tunggu aja nanti link Zoom. Ada door prize nggak nih, Kak? Oh, jelas ada. Kita nggak mungkin buat webinar tanpa ada door prize-nya. Oke, itu Mas John. Iya, terima kasih untuk jawabannya, Kak. Tapi kalau saya boleh memberikan saran, kemarin dari yang UNS itu sempat mengadakan webinar online juga, dan kita mengundang dari pelatih BNI 46, Pak Samsul Sais. Nah, kalau semisal mungkin dari TVBC mungkin bisa lah mengundang mungkin dari beberapa pemain Proliga, seperti mungkin yang saya sarankan untuk pemain paling muda dan mungkin sedang naik ratingnya atau naik daun, mungkin bisa ke Fahri Septian. Oh. Kalau tahu. Gitu. Iya. Soalnya kan juga dalam perkembangan seseorang berolahraga kan juga pasti ada prosesnya, tetapi juga perkembangan itu kita bisa lihat dari pasaran ketika dia bermain atau ketika dia dipanggil untuk menjadi pemain di Tarkam atau antar kampung begitu. Begitu Mas saran dari saya. Oke, makasih Mas buat sarannya, kita tampung. Asli makasih banget. Karena apa ya, dengan begini kita jadi tahu, oh bisa nih buat referensi nanti ngundang pelatih BNI, terus pemain-pemain Proliga yang lain. Gitu. Makasih Mas. Oke, Rivaldi udah hadir? Udah join? Udah Kak. Ya. Oke, Maaf tadi jaringannya keputus. Mungkin ada pertanyaan, soalnya di chat juga nggak ada. Makanya. Udah kayaknya ya. Oh, udah, oke. Lanjut aja. Ya. Untuk Kak Dinda. Sekian penyampaian proker dari kami. Kalau bila ada kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih untuk semua yang sudah memperhatikan, dan terima kasih untuk pertanyaan dan sarannya. Mungkin selanjutnya kita lanjut ke pemaparan materi yang akan dilanjutkan oleh UKM Voli dari Universitas Gadjah Mada. Apa udah siap? Dari Arya, share screen-nya atau dari Kak, dari kami atau dari UGM Kak? Aku coba share screen dulu ya. Oke, aku jadiin co-host dulu.
Sudah siap ya? Oke, waktu dan tempat saya silakan. Mohon maaf Kak, masih di mute. Bentar, sebenarnya ini yang bakal presentasi dari Eka. Mungkin Eka bisa. Oh. Mungkin Eka lagi ada kendala jaringan, jadi aku langsung aja ya. Boleh. Oke, jadi sebelumnya terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami dari UKM Bola Voli UGM. Nah, jadi yang pertama saya bakal presentasikan tentang struktur organisasi yang ada di UKM Bola Voli UGM. Nah, seperti struktur organisasi yang biasa itu pasti ada ketua, wakil ketua, sekretaris, dan bendahara. Nah, untuk divisi-divisinya kami ada 6 divisi. Dari divisi PSDM, divisi manajer, divisi Medinfo, divisi humas, kewirausahaan, dan sarana dan prasarana. Nah, selanjutnya untuk keanggotaan dan regenerasi dari UKM Bola Voli UGM. Nah, untuk keanggotaan itu dari atlet sendiri itu ada open recruitment melalui jalur PBUB. Jalur PBUB itu sendiri penerimaan mahasiswa baru melalui prestasi gitulah. Dia sebagai atlet voli di SMA gitu, dia bisa masuk UGM dengan jalur PBUB ini. Terus yang kedua ada seleksi saat Porsenigama. Porsenigama ini itu kayak kayak SEA Games-nya UGM gitu. Dan yang terakhir itu ada seleksi selama latihan. Oh ya, masih ada satu lagi, ada open recruitment dari Gelanggang Expo. Gelanggang Expo sendiri itu event dari UGM setelah setelah PPSMB atau ospek universitas gitu. Itu nanti bakal ada Gelanggang Expo yang isinya itu tentang kayak UKM yang ada di UGM gitu, itu melakukan expo gitu. Terus untuk pengurusnya sendiri itu ada open recruitment. Nah, untuk open recruitment ini terbuka, atlet bisa join sebagai pengurus dan yang bukan atlet juga bisa gitu. Nah, untuk pengurus itu sendiri, untuk ketua dan wakil ketua itu bakal dipilih saat musyawarah besar yang dilakukan di akhir periode. Selanjutnya ada program kerja. Program kerja dari UKM Bola Voli ini ada beberapa, ada sekitar 12, tapi sebenarnya ini yang menjadi program kerja yang paling utama gitu. Itu ada UKM Gusto. UKM Gusto ini program kerja dari divisi manajer. UKM Gusto ini kayak acara saat ini, kayak studi banding gitu. Kemarin udah dilaksanakan juga UKM Gusto ke UKM Bola Voli Unair. Terus ada latihan dan sparring rutin. Untuk latihan ini dilakukan offline. Kemarin juga udah dilakuin karena banyak atlet dan banyak mahasiswa kayak anggota voli, pengurus voli itu yang di Jogja gitu. Jadi bisa latihan secara offline. Untuk sparring rutinnya itu besok baru bakal dilakuin tanggal 1 Mei. Untuk program kerja kedua ini program kerja dari manajer gitu. Terus yang ketiga bebenah sekre. Bebenah sekre ini kayak bersih-bersih sekre gitu. Terus kayak ngedata barang-barang yang ada di sekre itu ada apa aja gitu. Ini program kerja dari Sarpas. Terus yang selanjutnya ada sosialisasi PBUB. Sosialisasi PBUB yang tadi aku sempat singgung di awal itu jalur penerimaan mahasiswa baru melalui jalur prestasi, khususnya dalam
ini tuh bola voli gitu, prestasi di bola voli. Untuk sosialisasi ini bakal kami lakuin itu tanggal 27 besok, hari Selasa. Untuk sosialisasi ini dari program kerja Humas. Selanjutnya ada UKM on Galax dan Palapai. Ini yang aku udah jelasin di awal tadi, Gelanggang Expo. Ini juga program kerja dari Humas. Selanjutnya ada UKM Caring Day. UKM Caring Day ini kita kayak ngebantu bisa panti asuhan gitu, bisa kayak anak-anak di jalanan gitu. Tapi untuk proker yang ini juga belum terlaksana, baru akan terlaksana itu setelah Lebaran. Untuk UKM Caring Day ini program kerja dari Humas. Selanjutnya ada sharing session alumni. Sharing session alumni itu kayak kayak sharing-sharing gitulah sama alumni-alumni dari UKM bola voli yang udah sukses tuh. Untuk sharing session ini juga proker dari Humas. Selanjutnya ada makrab UKM. Untuk makrab UKM ini seperti biasa makrab gitu kan untuk pengurus itu proker dari PSDM. Makrab UKM ini kemarin udah dilaksanakan secara online di bulan Maret. Untuk makrab kedua itu rencana bakal dilaksanakan offline setelah Lebaran. Terus selanjutnya ada UKM on trip, ini juga proker dari PSDM. Ini kayak kita main bareng gitu. Terus selanjutnya ada farewell party, ini di akhir periode kita kayak seneng-seneng gitulah, kita setelah kerja kayak ngurus setahun gitu. Terus selanjutnya ada volleyball match, ini prokernya dari Kewirus. Itu kayak bikin jersey, bikin korsa untuk pengurus gitu. Dan yang terakhir ada digitalisasi UKM ini dari Medinfo. Sebenarnya masih ada beberapa, cuma kita lebih fokus ke ini dulu. Nah, untuk sistem latihannya itu sendiri dilaksanakan di hari Minggu dari jam 2 sampai biasanya itu sebelum maghrib. Untuk sebelum pandemi itu kita di gelanggang mahasiswa UGM. Cuma selama pandemi itu gelanggang mahasiswa UGM itu baru direnovasi gitu. Jadi kita pindah ke Selma Sport DIY gitu. Terima kasih, mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan. Mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanyakan? Baik, untuk teman-teman semua atau kakak-kakak ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Bisa, kalau misalkan malu bisa melalui chat aja. Val, izin masuk. Aku mau bertanya. Oke, siap. Kak Hani mau tanya masalah yang jalur PBUB ya, beasiswa yang atlet. Nah, itu benefit apabila masuk jalur itu apa, Kak Hani? Benefit untuk dia yang masuk melalui jalur itu? Benefit buat yang masuk. Kalau benefitnya kan dia bisa langsung jadi kayak atlet gitu, bisa langsung jadi atlet. Kayak nanti kan kalau ada tanding UGM gitu, dia bisa langsung jadi pemainnya tanpa seleksi gitu. Terus dia bisa langsung kayak sebenarnya tuh benefitnya kayak mahasiswa biasa aja sih. Cuma kan dia masuknya jadi lebih gampang karena ya nggak gampang juga karena prestasinya dia gitu. Oke. Tapi untuk masuknya itu pakai tes akademik nggak, Kak? Atau cuma lampirin piagam atau gimana? Untuk tes masuknya itu sendiri biasanya itu cuma kayak piagam-piagam gitu. Terus ada gimana ya? Sistemnya tuh sebenarnya tuh setiap tahun tuh bisa beda gitu. Tergantung dari
tergantung dari apa ya. Kalau untuk tahun ini gitu aja ya. Kalau untuk tahun ini itu ada surat rekomendasi dari sekolahnya dia, karena kan dia biasanya kan kayak mewakili sekolahnya juga, dari klubnya dia bisa. Terus dia bikin portofolio sama apa ya, kayak ya itu sih sebenarnya cuma portofolio dalam bentuk video tentang skill-nya dia gitu loh, karena kan dia berprestasi di bidang atlet gitu, jadi dibuktikan dalam video itu gitu. Maaf Kak, mau nanya ini, berarti yang beasiswa itu ada bantuan kayak biaya SPP kayak gitu-gitu, atau tetap bayar kayak umum? Kalau untuk itu tetap apa ya, tetap apa sih namanya, kayak bayar pakai umum itu cuma bedanya tuh jalur masuknya aja gitu loh. Untuk segalanya itu tetap sama kayak yang masuk pakai SNM, SBM, dan Mandiri gitu. Oke. Makasih Kak Hani. Makasih Bang. Bisa masuk? Ya. Mungkin sedikit menambahkan dari apa yang udah disampaikan oleh Hani. Jadi jalur PBUB itu bukan beasiswa ya, lebih tepatnya ke jalur yang lewat prestasi, lewat rapot, sama lewat prestasi yang dia punya, misalkan dari seni olahraga gitu. Nah, di bola voli sendiri, kalau misalkan di tahun 2019 kita masih seleksi offline, jadi yang lolos di pemberkasan dia nanti datang ke UGM buat diseleksi secara offline. Terus untuk dari tahun 2020 sama tahun ini juga mulai portofolionya online berbentuk video gitu. Mungkin yang bisa saya... Oke Kak, makasih. Udah terjawab Kak. Makasih. Terima kasih Bang Pandi untuk pertanyaannya. Ada yang mau ditanyakan lagi mungkin dari kakak-kakak semua? Jika tidak ada, mungkin bisa ditutup aja Kak Hani untuk presentasinya. Ada yang mau nanya katanya? Oh, ada. Boleh. Dari Zalfa, kalian mau nanya? Baik, untuk Kak Zalfa, boleh pertanyaannya Kak? Aku mau nanya tentang persiapan buat expo itu berapa lama ya Kak? Ya. Turnamen ya? Maaf, persiapan untuk apa? Persiapan untuk expo ya tadi ya? Iya, untuk turnamen. Turnamen. Game-nya ini kali ya, yang game-nya UGM Kak Hani. Oh, kalau untuk itu kan tadi kan Porsenigama itu ya. Itu Porsenigama itu sebenarnya di apa ya, kayak eventnya kampus gitu loh, untuk antar fakultas gitu loh, pertandingan antar fakultas yang ada di UGM gitu. Nah, jadi dari kami itu cuma kayak memfasilitasi untuk pertandingan bola voli itu ada gitu. Oh, jadi ini kayak buat panitianya itu dari UKM olahraga gitu? Iya, dari UKM itu, dan juga dari umum juga ada. Maksudnya umum itu yang non UKM itu juga bisa. Oke, makasih Kak. Gimana Zalfa, udah terjawab? Ya Kak, terima kasih. Oke, terima kasih untuk Kak Zalfa atas pertanyaannya. Ada yang ingin ditanyakan lagi mungkin? Oh, ini ada pertanyaan dari Dea. Untuk UKM on trip itu untuk pengurus saja atau semua anggota dari UKM Kak? Dan kegiatannya ngapain aja Kak? Katanya gitu. Untuk UKM on trip itu kan dari proker PSDM, mungkin dari Lala bisa bantu menjelaskan.
Halo, izin masuk, izin menjawab. Silakan, Kak. Kalau untuk UKM on trip itu yang ikut bergabung itu ada pengurus sama atlet-atlet. Untuk kegiatannya, untuk kegiatannya itu bakal ngadain game-game gitu. Pokoknya kegiatannya tuh kayak makrab seperti itu. Tapi kita itu aja. Izin menambahkan, jadi kayak nanti terus di situ kita sekalian makrab gitu loh. Jadi kurang lebih kegiatannya seperti itu. Oke. Baik, terima kasih untuk jawabannya. Ini ada pertanyaan lagi dari Alif. Izin bertanya, apakah ada kendala dalam latihan offline maupun online, dan jika ada, bagaimana mengatasi jalan keluarnya, Kak? Mungkin ini pertanyaan untuk mewakili buat semua UKM yang ada di sini mungkin ya. Baik. Oke, jadi bisa, Mas. Jadi karena ini dari prokerku, aku dari Kadif Manager. Jadi untuk kendala dalam latihan offline maupun online, kalau di UGM itu sendiri tuh belum ada latihan online gitu. Jadi para atlet gitu tuh kan biasanya udah tergabung sama klub-klub gitu. Jadi mereka latihan di klub itu, dari kita nggak ada latihan gitu. Terus untuk latihan offline dari kita itu kemarin cuma kendala tempat. Ya dari kami, dari manajer dan Sarpras yang mencari tempat gitu, sampai kita hamin berapa jam itu bahkan baru dapet tempat gitu. Seperti itu mungkin, Kak, jawabannya. Terima kasih atas pertanyaan dan jawabannya. Mungkin ada pertanyaan lagi terakhir mungkin ya, agar nggak terlalu lama juga untuk selanjutnya. Aman, Val. Oke. Kalau tidak ada, mungkin Kani bisa menutup presentasinya, Kak. Oke, makasih buat teman-teman atas pertanyaannya dan juga kesempatan untuk presentasi pada sesi kali ini. Aku tutup. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Kani atas presentasinya. Selanjutnya adalah penyampaian program kerja dan sesi tanya jawab dari Universitas 11 Maret UNS. Mungkin bisa langsung presentasi aja, Kak. Maaf, Kak, ini nanti share screen-nya dari kami atau dari teman-teman? Minta tolong di share screen, Mas. Oh, oke, siap. Arya, Mas Arya, silakan. Ya, jika sudah siap waktu dan tempat, saya silakan. Langsung saja untuk Ketua Mas Sigit, silakan untuk presentasi. Cek ya. Apakah suaranya masuk? Masuk Kak. Masuk, Oke. Mas. Ya, sebelumnya mohon maaf ini nggak pakai green screen ya, karena nggak bisa. Ini soalnya di sini gelap, jadi transparan kayak gini. Biar kelihatan kayak di rumah beneran gitu loh maksudnya Ki. Oh iya, oke, siap Mas. Gitu ya, oke, siap. Baik, ya perkenalkan nama saya Sigit Nugroho. Saya selaku Ketua UKM Bola Voli UNS tahun periode 2020-2021. Di sini akan menyampaikan materi tentang program kerja selama 1 tahun di UKM Bola Voli UNS. Monggo Mas, langsung aja. Next.
Ya, cek. Wah, maaf ini sinyalnya agak susah kalau di rumah ini. Mohon maaf ya. Iya, Mas. Oke. Buat profil UKM di UNS itu berdiri sejak tanggal 12 April 1999. Ya. UKM Bola Voli adalah mengembangkan minat maupun bakat dalam olahraga bola voli serta melatih diri dalam berorganisasi. Jadi selain kita berolahraga bola voli, kita juga mengasah kemampuan dalam berorganisasi, gitu ya. Untuk pembinaannya sendiri adalah Bapak Dr. Dedi Winata Kardianto, SOR MPD. Dan untuk ketuanya dan wakil ketua pada UKM Bola Voli UNS adalah saya sendiri, Siki Nugroho, dan wakil saya yang terhormat Bapak John Triandika, ya. Tuh. Terus untuk prestasi yang dicapai oleh timnas UKM Bola Voli UNS adalah yang pertama adalah juara 1 putri pada kejuaraan nasional Erlangga National Volleyball Competition atau ANVC tahun 2016. Yang kedua, juara 3 putra kejuaraan nasional Erlangga National Volleyball Competition ANVC 2016. Terus juara 1 pada putra Pekan Olahraga Mahasiswa atau POM yang diadakan pada tanggal 19 April yang berada di kota Klaten tahun 2017. Terus selanjutnya juara 1 putri Pekan Olahraga Mahasiswa POM Rayon sama pada tahun 2017 di Surakarta. Terus selanjutnya adalah juara 3 putra pada kejuaraan nasional Erlangga Nasional National Volleyball Competition ANVC 2018. Terus yang selanjutnya juara 4 putra pada event sendiri atau kejuaraan nasional Semar Livoma 2019 Surakarta. Terus yang kedua juara 1 putri kejuaraan nasional Semar Livoma 2019. Tuh buat prestasi yang dicapai pada timnas bola voli UNS putra maupun putri. Lanjut. Baik, untuk bidang-bidang yang ada di organisasi UKM Bola Voli UNS adalah yang pertama bidang sekretaris. Tentu saja tugasnya adalah tentang surat menyurat ya, membuat surat undangan atau membuat surat pemberitahuan kayak gitu ya, dan meng-cross-check surat masuk, surat keluar kayak gitu tugasnya sekretaris. Terus bendahara, tentu saja bendahara itu berkecimpung di masalah uang. Jadi kayak kita mengadakan delegasi, terus kita mengadakan event, terus kita mau membeli sesuatu, nah itu masuknya lewat bidang bendahara. Terus yang ketiga adalah sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana di UKM Bola Voli UNS itu dia kayak merawat fasilitas yang ada di UKM Bola Voli UNS seperti bola dan net ataupun komputer ataupun barang-barang ATK lainnya, itu merawat kayak gitu. Dan dia merencanakan perencanaan kayak mungkin mengadakan perencanaan ke pihak universitas tentang ATK kayak peralatan-peralatan yang dipakai di UKM Bola Voli UNS gitu ya. Terus yang ketiga adalah pengembangan organisasi. Pengembangan organisasi di sini adalah bertugas untuk semisal ada di UKM Bola Voli UNS ini ada yang kurang berkompeten, maksudnya agak kurang optimal. Nah, itu tugasnya itu dia itu kenapa kamu kok tidak terlalu optimal di organisasi ini. Nah, jadi tugasnya itu menyelidiki kasus-kasus lah, intinya kayak gitu. Terus yang keempat adalah Medivo. Medivo ya sama saja kayak dokumentasi di organisasi lain-lainnya ya. Tugasnya di sini adalah mengelola sosmed, ya IG, Twitter, terus kayak
semisal ada hari-hari besar seperti hari Kartini atau hari apa, dia itu membuat kayak ucapan selamat gitu ya. Terus dokumentasi tentang event, terus dokumentasi tentang kegiatan berorganisasi di UKM Bola Voli kayak seumpamanya kita mengadakan ya studi banding kayak gini, nanti ada dokumentasinya itu. Terus yang kelima, wah ini keliru 4 nah ini, hubungan masyarakat. Nah di sini bidang hubungan masyarakat ini tugasnya itu adalah kurang lebih kita atau dia itu merencanakan kayak studi banding. Nah, nanti hubungannya itu dia berinstansi ke luar, kayak ke semuanya ya UGM atau UNISA kayak gitu ya. Nanti mengadakan berhubungan atau mencari informasi ke instansi-instansi yang di luar. Itu ya, kurang lebih seperti itu. Terus lanjut. Baik. Program kerja di UKM Bola Voli UNS selama 1 tahun ke depan. Yang pertama kita tetap ada raker pengurus. Nah, kita open pengurus, seleksi, terus itu pemilihan, habis itu kita pelantikan ya, buat pengurus baru. Terus program kerja kedua adalah latihan rutin. Nah ini di UKM Bola Voli UNS ini latihan rutinnya hari Senin dan Rabu. Jamnya itu hari Senin itu jam 18.00 sampai selesai. Buat hari Rabunya juga sama. Buat latihan rutin di sini kita bedakan menjadi 2 kloter. Yang pertama itu dari jam 18.00 sampai jam 20.00 itu kita buat kloter putri. Jadi kita putra sama putri kita pisahkan lah. Dari jam 8.00 sampai selesai itu kita baru putra. Nah, gitu. Dan untuk saat ini selebihnya buat 1 tahun kemarin itu kita tidak berjalan karena baru pandemi, dan tahun ini alhamdulillah sudah mulai aktif lagi. Gitu. Terus untuk yang event ketiga adalah ANFAK atau latihan simulasi menuju kompetisi 2021. Nah ini event univ kita atau event fakultas kita. Di sini adalah sebuah event yang kita itu kayak menyeleksi ke fakultas-fakultas buat dijadikan sebagai timnas di Bola Voli UNS. Jadi ANFAK ini adalah antar fakultas. Jadi kita itu mengadakan event lingkupnya fakultas se-Universitas 11 Maret. Gitu. Terus selanjutnya adalah Semar Livoma. Nah, ini event terbesar dari UKM Bola Voli UNS. Adalah sebuah event yang ranahnya itu nasional se-Universitas Indonesia. Yang biasanya diadakan pada bulan Oktober. Ya. Untuk tahun ini alhamdulillah juga bisa terlaksana pada bulan Oktober juga. Itu buat Semar Livoma. Kalau untuk tanggalnya nanti insya Allah menyusul. Kalau untuk bulannya pasti Oktober. Untuk selanjutnya adalah sparring timnas UNS. Lah di sini buat sparring timnas sama latihan rutin itu beda. Bedanya itu kalau sparring timnas kita memberikan jam terbang buat timnas supaya dia itu terbiasa bermain atau kompak dalam bermain. Seperti kita mengikuti tarkam-tarkam di luar, kayak mungkin antar kampung di daerah mungkin ya Sidoarjo atau di mana ya, atau di sementing tarkamnya itu di lingkup Solo Raya. Untuk tahun ini alhamdulillah buat tarkam ini udah mulai dibuka juga, dan dari pihak kami sudah mempersiapkan juga untuk sparring timnas ini. Gitu. Dan ada juga kalau sekiranya dari UKM Bola Voli UNS ini ingin nyeparingkan timnas UNS dengan teman-teman anggota UKM Bola Voli UNS di latihan rutin ini juga bisa. Jadi kita berkolaborasi, saling berlatihan. Jadi
dari tim anggota yang mengikuti UKM Bola Voli UNS ini juga mengaji atau mencontoh dari tim kakak-kakak atau mas-mas yang ada di timnas UNS gitu, saling berbagi ilmu lah intinya itu. Terus buat selanjutnya adalah program kerja studi banding. Studi banding sama, kurang lebih sama seperti ini. Kalau nggak ada perubahan ya mungkin kita bisa studi banding secara langsung kan gitu, karena kita pandemi ya mungkin studi bandingnya online gitu. Terus buat yang terakhir adalah pleno. Ini adalah pleno akhir tahun, pertanggungjawaban pada setiap organisasi ya. Jadi dari UKM Bola Voli UNS kita mengadakan pertanggungjawaban di akhir tahun. Sebenarnya ada dua pleno, yang itu ada di tengah kepengurusan, di tengah-tengah tahun, terus sama akhir tahun. Jadi biar kita di tengah-tengah tahun itu kalau ada pleno itu buat intinya buat membenahi lah kurangnya apa dalam setengah tahun ini gitu. Buat akhir tahun adalah buat pertanggungjawaban 1 tahun kepengurusan. Sebenarnya ada banyak sekali prokernya, dan kita dari univ itu kita cuman membatasi ini, dan ada juga kita menambahkan non proker. Kita setiap kurang lebih 1 bulan sekali itu kita sharing bareng bersama pembina, pelatih, atlet, sama teman-teman pengurus. Gitu. Jadi biar komunikasi kita itu tetap saling terjaga antara pembina, pelatih, dan pengurus kita. Gitu. Terus kita juga mengadakan kayak sahur on the road atau bukber. Nah, kita mengadakan bukber bersama ya itu pembina, atlet, atau anggota. Gitu. Tapi tetap di luar, itu non proker. Terus kita mengadakan kayak mudah-mudahan tahun ini habis lebaran kita mengadakan halal bihalal bersama atlet juga, teman-teman pengurus sama pembina. Gitu. Mungkin lanjut. Oke, thank you. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman semuanya. Ya, yang mau tanya boleh di chat juga atau langsung on mic aja. Ya. Ada pertanyaan? Aku izin tanya dong. Ya, baik Mbak. Dengan senang hati tak jawab. Buat ini, tadi kan ada proker Semar Livoma ya? Ya, benar. Katanya yang event terbesar itu tuh eventnya ngapain gitu? Tadi kan cuma dijelasin kalau itu event terbesarnya aja gitu. Oke. Buat event Semar Livoma ya, itu adalah event tetap bola voli Mbak. Masa ya sepak bola ya kan nggak mungkin toh. Voli kan tetap sepak bola kan jauh gitu ya. Nggak apa-apa ya, bener. Maksudnya tadi agak terburu-buru. Eventnya itu adalah voli ya. Itu ranahnya itu kita nasional dan targetnya itu univ se-Indonesia. Dan kemarin dari pembina kita dia ingin go internasional, tapi kita gimana ya kalau go internasional kan kita harus punya channel luar juga kan gitu ya, agak susah lah, kita masih mengusahakan itu juga. Itu ya eventnya itu bola voli Mbak, intinya voli lah ya. Tuh. Tadi itu maksudku tuh kayak pertandingan, atau tadi kan yang sebelum-sebelumnya kan ada webinar gitu. Jadi tadi agak rancu kayak ini tuh webinar atau pertandingan gitu aja sih. Tapi makasih jawabannya. Oke, siap. Pertandingan Mbak, pertandingan voli. Oke, sama-sama. Oh ya, untuk ada pertanyaan lagi mungkin dari teman-teman. Saya izin bertanya. Oke, silakan. Untuk yang latihan simulasi menuju kompetisi itu biasanya dilakukan berapa lama ya? Dan biasanya itu ada kendala apa aja selama simulasi tersebut? Baik. Ini pertanyaan bagus sekali loh ini. Gini, buat latihan simulasi ini kita buat berjalannya waktu itu 1 minggu. Jadi kita mulai dari Minggu, kita selesai di Sabtu.
Itu kan eventnya kan kita fakultas, ya, fakultas universitas. Jadi sistemnya pertandingan itu kita saling bertemu. Jadi kita temukan semuanya, ya. Gitu. Terus buat kendalanya, yang paling utama pasti kendalanya adalah pendanaan, itu pasti, ya. Karena kalau nggak ada uang nggak mungkin bisa berjalan, kan gitu. Nah itu, nah paling ribet itu pokoknya. Aku buat dana itu gini, kalau di kami ya, dana itu kita ajukan, itu kan nggak langsung keluar dari kampus. Otomatis kan mau nggak mau event kita itu berjalan. Dan kita tetap harus pakai uang sendiri, kan gitu, buat menyuksesin acara kita. Walaupun nanti setelah acara uangnya baru keluar, kan gitu. Kendala yang terbesar itu sih, dari pendanaan aja. Kalau buat kepanitiaan, terus buat berjalannya pertandingan, ya kalau ada masalah sedikit wajar lah, itu kan namanya juga event, itu kan nggak mungkin kalau nggak ada masalah gitu. Kalau terbesar tetap pendanaan itu, tuh Mas. Oke, terima kasih. Ya, sama-sama. Ada lagi mungkin dari teman-teman? Izin bertanya. Baik, ya, senang hati. Wah, kayak banget. Ada door prize-nya loh ini, jangan lupa. Oh ya, di sini kan dilaporkan proker dari UKM Bola Voli UNS kan sparring timnas UNS kan. Ya. Nah, di saat pandemi seperti ini ada nggak sih alternatif yang dilakukan dari UKM Voli ini untuk sparring timnasnya gitu? Baik. Ya, baik, saya jawab ya. Alternatif di kayak semuanya sparring timnas ini nggak ada event tarkam, gimana ya? Kita tetap mengadakan latihan, kayak TC lah intinya, ya. Jadi kita mengagendakan kurang lebih seminggu dua kali untuk latihan timnas, ya. Karena kalau dari timnas itu kalau kita nggak sering bertemu bareng, nggak sering bermain bareng, itu chemistry-nya bakalan hilang, gitu loh. Jadi kalau bermain bakalan rancau, gitu loh. Ya, jadi kita mengantisipasi kalau timnas itu biar jam terbangnya ada, kita mengadakan latihan itu. Di sisi lain, di latihan rutin itu beda sendiri juga, gitu. Kalau di Solo, alhamdulillah ini udah mulai ada buat tarkaman buat, ya intinya kita mencari pengalaman baru di luar universitas, gitu, Mbak. Nah, lebih seperti itu. Sudah terjawab ya? Kanisa, ada pertanyaan lain? Saya mau tanya. Oke, baik. Silakan Kak. Di proker yang latihan rutin, itu kan mengingat dengan kondisi pandemi saat ini, itu saya tanya, sebelum pandemi, latihan rutin itu seminggu berapa kali? Terus kalau setelah atau pada saat pandemi, latihan rutinnya itu jadi berapa minggu? Seminggu berapa kali? Terus tempatnya latihan itu di mana? Kan saat ini setahu saya kan kampus saya sendiri itu ditutup kalau buat aktivitas mahasiswa. Udah itu aja sih. Terima kasih. Baik, ya. Wah, pertanyaan bagus sekali nih ya. Benar dapat door prize ini harusnya. Oke, buat latihan rutin sebelum pandemi kita sama Senin sama Rabu, jamnya juga sama. Terus buat setelah pandemi kita sebelumnya 1 tahun kemarin itu kita benar-benar break, nggak ada kegiatan, benar-benar nggak ada yang mau dibahas, itu rancau banget. Dari program kerja yang sudah kita susun itu bubar semuanya, bener bubar pokoknya, bubar jalan DD pokoknya lah. Nah ini mulai tahun ini alhamdulillah kita dapat pencerahan, dan kemarin saya juga sudah menembusin pihak kampus kalau kita ingin mengadakan ini dengan alasan ini, gitu loh. Kalau kita nggak mengadakan latihan rutin, kita mencari bibit buat timnas itu dari mana? Hari itu kan kita nggak bisa terjun langsung ke fakultas-fakultas kan, karena kan ini kampus masih buat aktivitas mahasiswa kan masih terbatas kan gitu. Nah untuk mengatasi itu buat tahun ini itu buat latihannya itu buat kuota orangnya itu saya batasi. Yang kurang lebih kemarin itu
mungkin bisa datang sekitar 50-an ke atas. Nah, kita batasi dari 25. Tetap nanti tetap pakai protokol kesehatan. Ya. Tuh. Alhamdulillah kemarin izinnya udah keluar juga dari kampus. Itu buat izin latihan rutin. Tapi untuk cewek cowoknya, tadi kan saya paparkan jam 18.00 sampai jam 8 itu buat cewek, terus selanjutnya buat cowok. Nah, ini beda. Senin itu buat cewek, ya. Kita buat kayak istilahnya shift lah. Shift 1, shift 2, shift 3. Kayak gitu buat mengatasinya. Terus Rabu itu kita cowok sama buat shift 1 dari jam 6 sampai jam 8 itu shift 1. Terus jam 8 sampai selesai itu shift 2. Kita buat kayak gitu. Terus buat selanjutnya, tadi kan cewek kita taruh di Senin, terus Rabu kita taruh cowok, kita balik. Senin ke ganti cowok, Rabu ganti cewek. Gitu, Mas. Kita mengakalinya ya. Gitu. Langsung menanggapi boleh? Iya, nggak mau. Jadi sama birokrasi dari UNS itu sudah dikasih izin, Mas ya, buat latihan di dalam kampus. Ya, untuk birokrasi dari universitas sendiri, alhamdulillah kemarin saya mengajukan surat buat latihan rutin hari Senin sama Rabu. Alhamdulillah udah turun juga SIK-nya. Otomatis kalau begitu dari kampus sudah menyetujui kan, gitu. Tapi tetap dia menggarisbawahi kuota orang sama protokol kesehatan. Gitu. Oke, terima kasih banyak, Mas. Ya, sama-sama. Oke, siap. Terima kasih untuk pertanyaan dan jawabannya. Oke, mungkin silakan. Mungkin ini pertanyaan terakhir mungkin ya, Mas. Boleh, Kak? Oke, izin bertanya tadi Uma tuh kayak turnamen voli tingkatnya nasional. Nah, tadi Masnya mention juga Livoma akan diadakan bulan November. Nah, itu yang ingin saya tanyakan terkait dengan izinnya dari pihak kampus sendiri maupun dari mungkin Satgas COVID Solo, mungkin karena kita tahu kalau Solo kan juga masih zona merah. Nah, itu dari teman-teman UKM Poli UNS Mohon maaf, Kak, ke mute sepertinya. Oke, sebelumnya apakah suara saya sudah terdengar? Sudah. Sudah terdengar. Oke, saya ulangi ya. Yang ingin saya tanyakan terkait dengan proker Semar Livoma tadi. Nah, ini kan tadi Masnya sempat mention kalau ini turnamen voli nasional dan akan diadakan di bulan Oktober gitu. Nah, dari teman-teman UKM Bola Voli UNS nih gimana sih terkait perizinannya baik ke pihak kampus maupun ke mungkin Satgas COVID Solo itu apakah memang sudah di ACC dan itu mudah atau tidak gitu perizinannya bagaimana? Begitu, Mas. Baik ya. Wah, pertanyaan berat, bagus sekali ini ya. Saya kok dihujat pertanyaan ini. Mungkin bisa dijawab dengan singkat, padat, dan jelas mungkin, Mas. Oke, baik. Untuk perizinan sendiri di UNS, kalau di lingkup kampus ya, itu ya gak gampang-gampang susah. Tinggal kita mengasih alasannya. Dan alhamdulillah sih dari pembina sendiri, dia juga membantu dalam dalam perizinan itu. Terus buat Satgas COVID ya, COVID di Surakarta sendiri. Nah, saya berani ngambil Livoma itu Oktober karena saya melihat buat UNS sendiri itu bakalan dibuka kuliah tatap muka itu sekitaran Agustus ke atas. Itu. Jadi kami berani mengambil itu buat mengadakan itu karena saya melihat bakalan ada kuliah tatap muka kayak gitu. Dan
untuk perizinan sendiri sih dari UNS sendiri sih, kalau dari saya aman-aman aja. Nanti kalau buat perizinan di Satgas Covid, nanti kita sebenarnya belum coba sih. Kalau buat event yang antar fakultas tadi, kita kan bukan lingkupnya kan universitas, jadi gampang. Tapi kalau buat izin yang di nasional tadi, saya belum tahu juga, gitu ya. Siap. Oke, terima kasih Mas. Baik, mungkin dari Mas Sigit bisa menutup presentasinya. Baik, ya terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Bila ada salah kata atau kekurangan, saya dari atau kami dari tim Bola Voli UNS mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Mas atas presentasinya. Selanjutnya kita ke acara penyampaian program kerja dari Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Waktu dan tempat saya persilakan. Oke, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Sebelumnya terima kasih juga telah mengundang atau mengajak kami dalam suatu acara yang sangat mulia ini. Sebelumnya, saya akan sedikit menjelaskan tentang apa itu UKOR UIN Surabaya. Jadi, UKOR itu suatu organisasi olahraga yang di dalamnya ada 7 cabang olahraga. Yang pertama voli, sepak bola, basket, tenis meja, catur, futsal, dan catur. Jadi di sini voli tidak berdiri sendiri, tetapi dia dalam naungan UKOR. Selanjutnya, kalau buat UKOR UIN Surabaya sendiri, itu ada ketua umumnya, terus ada ketua 1, ada ketua 2, selanjutnya ke pengurus setiap cabang olahraga. Mungkin cukup itu terlebih dahulu pembukaan tentang apa itu UKOR. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Saya kembalikan ke ketua dari cabang olahraga voli. Silakan Mas Alif. Ya, terima kasih Mas Dito. Jadi kurang lebihnya ya seperti itu tadi. Bola voli UKOR itu tidak berdiri sendiri, jadi dinaungi oleh unit kegiatan olahraga dari UIN Sunan Ampel. Nah, yang pertama ini ada kepengurusannya. Itu ada ketua cabur, lalu koordinator cabur, dan juga ada litbang, humas, bendara, dan sekretaris. Langsung masuk ke proker aja. Nah ini, jadi setiap kepengurusan baru itu programnya berbeda-beda juga, melihat dari situasi dan kondisi pada kepengurusan yang sedang terlaksana pada waktu itu. Nah, sebenarnya kemarin itu di program kerja yang tahun lalu itu yang pengurus yang sebelumnya itu juga sama seperti yang ada pada UKM Bola Voli UNS tadi, jadi juga mati. Sebenarnya programnya juga ada, cuma ya nggak berjalan karena adanya pandemi COVID ini. Nah ini untuk program saya yang untuk 1 tahun ke depannya. Jadi yang pertama itu ada membuat dan menjalankan pengurus internal, ya yang di depan tadi itu yang pertama. Dan yang kedua itu ada latihan dan sparring. Nah ini latihan dan sparring ini dilaksanakan
3 bulan sekali untuk yang sparringnya. Kalau untuk yang latihannya itu kalau yang pada sebelum COVID itu seminggu sampai 2 kali. Karena sekarang ini juga sulit juga ya untuk mempersatukan teman-teman dari atlet-atlet volley-nya, jadi dibikin 1 minggu sekali. Nah, yang ketiga ada mengikuti turnamen, ya sama juga kayak programnya UKM lainnya, juga mengikuti turnamen kayak liga-liga besar kayak Livoli juga ada, dan yang lainnya itu. Nah, yang keempat ini ada mencari bibit unggul. Nah, ini itu untuk menampung bibit-bibit unggul yang baru lulus dari SMA atau SMK. Nah, untuk ini itu biasanya kita cari dari adik kelas dari atlet-atlet volley tersendiri. Jadi kita mengambil dari adik kelasnya, dari partner-partner kami. Seperti itu. Nah, yang kelima ini ada program evaluasi, di mana ini pengumpulan semua dari anggota volley internal sendiri, volley cabur itu dikumpulkan untuk mengevaluasi mungkin proker-proker atau kegiatan yang belum terlaksana pada bulan-bulan sebelumnya selama 1 kali periode itu. Nah, jadi seperti itu kurang lebihnya program kerja kami. Ini ada positifnya. Saya kembalikan ke moderator. Mungkin ada yang bertanya. Mas. Selanjutnya ada pertanyaan dari kakak-kakak mungkin. Seperti biasa bisa lewat chat atau on mic langsung aja. Rival, punten mau nanya ke Mas Alif. Silakan. Mas Alif mau nanya mengenai yang beasiswa mencari bibit unggul itu, Mas ya. Sebenarnya sama sih, karena sama. dari Telkom University juga rencana ingin bikin jalur beasiswa. Itu kalau dari UINSA, benefit apa yang diperoleh sama mahasiswa yang masuk lewat jalur beasiswa itu, Mas? Oh, jadi kayak itu Mas ya, timbal baliknya ya untuk. Ya benar, kayak dia dapat dana atau beasiswa pembiayaannya gimana gitu. Kalau dari kita ini kan biasanya itu setiap periode itu bukan periode sih ya, untuk ke akademiknya dari pihak UINSA sendiri itu juga ada yang kalau sudah flex sama yang yang pihak akademiknya itu, kalau benefitnya itu dapat itu Mas pesangon setiap 1 semester itu. Dan juga untuk UKT-nya itu tidak bayar UKT-nya. Seperti itu sih. Tapi itu dari pengurus sendiri itu tidak berani menjanjikan karena ya mengusahakan untuk bisa dapat benefit itu. Jadi tidak menjanjikan sepenuhnya biar tidak ada kekecewaan gitu loh Mas untuk siswanya tadi pada waktu masuk UINSA, seperti itu. Oke Mas. Makasih Mas Alif. Oke. Ada lagi pertanyaan mungkin dari teman-teman? Jika malu. Aku mau tanya dong. Oke, siap. Silakan. Ini buat apa ya? Buat pemain dari tim itu sistemnya itu seleksi apa yang ikut itu langsung jadi pemain gitu. Pemain inti. Makasih. Oke. Silakan Mas Alif untuk bisa dijawab Mas ya? Ya, siap. Jadi kalau untuk seleksinya ya kita mengutamakan yang para atlet, tapi tidak terkecuali biasanya untuk yang mahasiswa yang aktif untuk latihan itu juga diajak Mbak. Jadi biar tidak ada tidak ada keirian gitu loh Mbak antara yang biasa dengan yang atletnya. Jadi mengajak semuanya dan juga ya melihat situasi dan kondisi lawan ketika
lawannya lebih berat, ya kita tidak memainkan yang biasa tersebut. Lebih ke yang atletnya terdahulu, seperti itu kurang lebihnya. Oke, terima kasih Mas atas jawabannya. Ada pertanyaan lagi? Mungkin ini yang terakhir mungkin ya, agar memaksimalkan waktu juga biar nggak terlalu malam. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, mungkin bisa ditutup aja Mas Alip presentasinya. Oh ya, terima kasih sebelumnya untuk acara ini. Kami dari pihak UKOR UIN Surabaya mengucapkan terima kasih banyak, dan kurang lebihnya jika ada salah kata mohon dimaafkan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada semua yang telah memaparkan program ini. Boleh ngomong sedikit? Oh iya, silakan. Oke. Boleh Mas. Mohon maaf juga, ini saya sudah sedang di perjalanan. Oh, iya. Saya harap ini menjadi satu langkah awal yang baik untuk kita saling bekerja sama. Amin. Khususnya di bidang voli, karena selama ini UKOR UIN Surabaya menjalankan kerjasama baik dengan kampus Islam saja. Entah itu dari YN Salatiga, UIN Semarang, YN Pekalongan, dan PTN Islam yang lain. Jadi saya harap ini bisa menghasilkan suatu kerjasama yang bisa berkelanjutan dan menjalin hubungan yang baik di antara kita semua. Siap. Terima kasih. Sama-sama, terima kasih juga Mas Tito. Ya, baik. Terima kasih kepada semua telah memaparkan program kerjanya. Semoga kita semua bisa melaksanakannya dengan sebaik-baiknya juga. Dan dengan acara ini pula, semoga bisa mendapatkan ilmu baru tentunya dan teman-teman semuanya. Dan kita juga bisa melihat mungkinnya ciri khas dari setiap program kerjanya masing-masing. Nah, acara selanjutnya kita masuk ke refreshing dulu mungkin ya, agar tidak terlalu tegang. Mungkin saya serahkan kepada PJ Games-nya. Silakan Kak. Buat teman-teman yang masih belum on cam, bisa on cam sih sebenarnya. Ini sayang banget karena hadiahnya lumayan nih buat THR-an ya. Ini fair ya, maksudnya aku langsung buat sendiri games-nya. Jadi teman-teman TVBC juga belum tahu soal-soalnya kayak gimana gitu. Dari Humas juga boleh ikut, so aku izin share screen dulu. Oke, udah terlihat? Sudah Kak. Udah ya. Nah, semuanya boleh join ke My Quizzes. Jangan lupa rename ya, UKM, universitasnya, misal TVBC, ada skor nama gitu, biar nanti dari sekretaris ngehubungin, bakal ada door prize dan hadiah menarik buat teman-teman. Oke, apa tuh Kak door prize-nya Kak kalau boleh tahu? Jangan dong. Biar nggak ini aja, biar nggak masih gitu terus yang bagi-bagi. Iya benar. Oke, ya buat teman-teman mungkin bisa langsung join aja di ini linknya langsung ya, linknya joinmyquizzes.com. Nanti tinggal masukin kodenya, sudah ada. Oke. Sekali lagi aku informasikan kalau ini tuh fair, benar-benar fair. Nah ini TVBC Dimul, TVBC Nisa, TVBC Dea, Fauzan. Dari teman-teman kakak-kakak UGM, kakak UKOR juga boleh join langsung. Untuk linknya sudah ada di itu ya, di chat mungkin. Nah, boleh. Yes, ini siapa? Nggak apa-apa ya. Yes, nanti konfirmasi aja kalau menang biar sekretaris mendata. Oke. TVBC Zalfa, TVBC ya. Buat teman-teman lain mungkin bisa langsung join aja.
TVBC semua ya. Belum ada yang join ini. Ini gak enakan nih kalau misalnya TVBC semua yang menang nanti. Padahal ini targetnya buat teman-teman selain TVBC ya. Mas Ilyas mungkin udah join belum? Mas Ilyas nih. Mas Sigit, Mas Alif. Itu yang namanya Yas punya saya. Oh, oke. Siap. Yuk, ini masih ini yang belum TVBC area, oke. Mas John belum join, Mas. Ini hadiahnya gede banget, Mas. Nah, belum, Mas, belum. Oh, belum ya. Oke, kita tungguin. Lumayan ini hadiahnya bisa buat nyicil UKT kayaknya ya. DP motor bisa lah Bang ya. Ya bisa. Mobil juga bisa. Nabung buat masa depan juga bisa ini. Bener, buat nikah juga bisa nih nanti. Asalkan langsung aja ke ini ya, ke agama, nggak usah resepsi-resepsian, itu bisa. Boleh yang lainnya mungkin dari kakak-kakak UGM, UNS, dan... Nah, Kak Eka udah. Mantap. Masih banyak kayaknya ya yang belum join. Iya, Kak Dian nih, Kak Rere, Kak Intan. Ini kalau nggak join sayang banget nih. Udah ya, kita tunggu deh sebentar lagi. Nandita, oke. Siap. Jangan lupa ya dokumentasi anak Kominfo biar ini. Jangan lupa di screenshot. Nah, Fikri, oke. Mas Fikri. Bang Fandi kayaknya kalau ada Sudipo rame nih Bang ya. Iya, biasa Sudipo itu dari anak manajer. Dia kalau misalnya kuisis selalu menang peringkat 1, nggak tahu ya. Dan sekarang nggak ada, alhamdulillah. Biar. Nah, ini dia. The Lord-nya nih. Masih gitu udah join nih, Mas. Buset nih Mas Sigit nih. Siap-siap nih Mas Sigit nih nerima. Saya nggak ikut lah, nanti hadiahnya ngandang semua nanti. Oke, udah semua? Udah semua. Sisanya ya. Ada yang belum? Ada yang mau join? Mau daftar? Mau join? Oke, kalau udah persiapan ya. Siap. Ini soalnya gampang banget nih. Oh, mungkin sebelumnya Bang Fandi, mungkin nanti kalau misalkan di antara teman-teman ada yang masuk nominasi juara, nanti bisa kirim nama, nomor HP ke grup perwakilannya, mungkin ya. Kan ada grup perwakilan studi banding, nanti perwakilannya bisa menyampaikan di grup tersebut. Kalau enggak nanti bisa di chat biar nanti dari divisi kami yang memberitahu mungkin ya. Mantap. Oke. Jadi sekretaris kita gercep kok. Langsung. Oke, sip ya. Udah, langsung aja kita mulai. So. Gede banget suaranya. Yuk. Siapa yang TVBC Nisa baru-baru ini langsung salah dijawab. Kebanyakan dosa ya Nisa ini. Ukor nih. Yang pertama ada Kak siapa nih Kak? Nggak kebaca dari sini. Kayaknya Mas Sigit tepuk-tepuk jidat nih. Kenapa nih? Tuh dari UGM. Oke. Oke, peringkat pertama ada dari TVBC semua nih di atas di UGM. UGM. Oke, UGM nyusul. UNS Timul. juga peringkat 4 sekarang ya. Wih, Mas Sigit nih langsung muncul nih. Wih. Peringkat ke-6 nih Mas Sigit ya.
Wih, TVBC Yuda. Kenapa TVBC semua ya? Ayo Mas Sigit, bisa Mas. Mas Sigit ini tepuk jidat, pertanyaannya terlalu gampang apa terlalu susah nih? Kayaknya terlalu gampang nih. Terlalu gampang nih kayaknya. Hamba Allah siapa nih? Mantap nih. TVBC Iman. Bandeng Juwana. Dari Bang Ilyas nih udah peringkat kedua nih Bang. Iya, Bang Ilyas nih. Mantap nih. Wih, Bang Ilyas langsung pertama langsung nih, gila keren. Ayo, salah. Ini persaingan ketat ya. Ih, Mas Sigit gimana nih? Aduh. Gimana Mas Sigit deh? Ini Kak Eka, kayaknya ini. Kak Fikri. Kak Ilyas nih, mantap. Ada Kak Alfi nih Kak, Bang, mau izin live duluan, katanya ada acara. Terima kasih Kak atas waktunya. Oh iya. Lihat chat soalnya. Bisa memberikan ilmu yang manfaat juga. Dea langsung nyalip nih. Bandeng Juwana siapa nih? Nih. Bang Iman nih. Bang Iman nih PK-nya 7 sekarang. 3,9 nih Bang Iman. Asal nebak aja ini Mas Iman. Mas Ilyas nih peringkat 2 sama Bandeng Juwana nih peringkat 1. Wih, Mas Ilyas peringkat 1 lagi nih nyusul. Mas Sigit kayaknya seneng banget ngejawab pertanyaannya. Nih scroll ke bawah dulu nih. Fikri nih langsung bisa naik nih. Yuk, Bandeng Juwana masih bisa sama Fariza. Kenapa semua TVBC ya? Ini curang banget nih emang. Ada Bandeng Juwana. Ini Kak Nandita, ini pelan-pelan tapi pasti nih. Ayo Kak Nandita bisa. Wih, Mas Sigit tiba-tiba langsung ke atas nih, ke up nih. Bisa nih Mas Sigit peringkat 1 bisa ini. Kalau Mas Sigit peringkat 1, kita nggak usah ngasih hadiah, biar Mas Sigit ngasih hadiah kita gitu. Ya kan tadi katanya ada door prize juga katanya. Iya, udah. Pertanyaan ya. Oke, bener banget. Fariza, gila. Fariza tuh logistik ya. Fariza udah belum? Berapa followers Instagram dari UKM follow UGM? Pasti ini yang benar nih dari 7 ini UGM semua nih yang benar. Iya kayaknya nih. Tuh, berapa jumlah posan Instagram akun Voli UNS? Nih teman-teman UNS semua nih pasti yang
Ini kalau Mas Sigit salah sih, wah. Jadi parah banget ini kebanyakan TVBC. Oh mungkin nggak apa-apa lah ya. Masa teman-teman ini padahal gampang banget nih. Berapa jarak Telkom University dengan Universitas UGM? Wah ini. Ya emang nggak usah di itu juga bisa ya langsung. Berapa luas permukaan bola voli? Masih ada yang salah ya? Ini sih yang bikin pertanyaan, bikin bingung nih. Ini mas Sudipo udah nggak bisa jawab, ini udah pusing-pusing. Sudipo yang bisa pemenang juga nggak ini nih. Ini udah selesai, saya nggak bisa jawab ini. Udah ya, udah. Hitung Waktunya kancing aja. 2 menit lagi nih. Oke, waktunya selesai ya. Mungkin ini yang belum pada fokus mungkin ya. Oke, siap. Siapakah juaranya? Oke, nih pemenangnya. Tuan rumah ini. Wih. Pemenangnya tadi siapa nih? Ya. Ini ada Fariza, Iman, Bandeng Juwana nih siapa nih Bandeng Juwana nih? Dari teman-teman UGM ya? Atau UNS? Atau mungkin yang Bandeng Juwana bisa di chat aja. Siapa nih? Dari mana gitu? nih, sayang banget nih door prize-nya nih. Oke, berarti sekretaris dicatat ya. TVBC Fariza, TVBC Iman, Bandeng Juwana, nanti silakan chat. Tahu Bandeng Juwana siapa ya? Di chat nih. Ya, hangus aja, hangus. Hangus ya? Dikasih ke Mas Sigit aja nih kayaknya. Iya benar, Mas Sigit aja udah. Oke, gak apa, berarti aku stop screen dulu. Oke, aku infoin lagi nanti hadiahnya bakal di chat lagi. Kalau misalkan dari Bandeng Juwana nggak konfirmasi, kami bakal memilih, karena kebanyakan TVBC ya yang di bawah-bawahnya kayaknya di apa aja ya Mas Sigit atau ya teman-teman yang lain gitu. Tadi ada yang Bang Ilyas tadi, Kak. Bang Ilyas ya? Ya, tadi juara keempat kalau nggak salah, apa kelima gitu. Ya boleh, nanti bakal dicatat sama sekretarisnya. Nanti kita mintain buat nomor e-money-nya. Oke, untuk sesi games-nya udah selesai. Aku kembaliin ke moderator. Terima kasih buat moderator. Oke, terima kasih Bang untuk kuis games-nya. Lumayan seru ya, lumayan menantang juga. Lumayan bikin mikir juga ya. Mungkin sekarang ada info tambahan dulu. Nanti untuk pemenang nanti kita hubungi lagi. Mungkin kalau ada perubahan kita informasikan lagi juga. Dan ini ada informasi tambahan juga dari divisi PSDM ya. Apa mau dari PSDM-nya apa dari saya gitu? Penyerahan sertif ya? Ya. Sebelum ke itu ada informasi tambahan juga. Ya udah, berarti kalau misalkan dari PSDM tidak ada informasi tambahannya bagi kakak-kakak yang mau mengikuti webinar, bisa langsung aja ke link yang sudah disediain di chat, bisa langsung daftar. Pelaksanaannya pada tanggal 2 Mei ya. Tanggal 2 Mei pukul 1. Free pendaftaran. Jadi bagi kakak-kakak semua yang di luar Telkom juga nanti bisa diajak mungkin ya.
Dan kakak-kakak yang di sini juga nanti bisa ikutan juga, boleh langsung daftar di link yang ada di chat. Mungkin itu saja informasi tambahannya. Oh ya, sorry, aku izin masuk, Bang. Buat teman-teman semuanya, baik dari Telkom University atau teman-teman dari luar Telkom University, dari kami minta tolong buat diisi berita acara data program kerja kami di link yang di chat tuh. Aku kirim ulang. Buat nanti laporan ke Direktorat Kemahasiswaan Telkom University. Oke. Mungkin sudah, Bang? Ada informasi sudah. lagi? Oke. Boleh langsung. Selanjutnya kita ke acara penyerahan simbolis sertifikat dari TVBC kepada UKM Voli universitas lainnya. Mungkin penyerahan yang pertama dari UKM TVBC kepada UKM Bola Voli UGM. Perwakilan dari UGM siapa, Kak? Dari Kak Hani? Untuk Dari Eka. Oh, dari Kak Eka ya. Bisa open videonya mungkin? Oke, bentar. Untuk perwakilan dari UGM, apa sudah siap? Eka ya? Udah di spotlight dari operator? Mungkin Eka ada kendala sinyal, bisa aku aja deh yang gantiin. Oke, siap. Mungkin dari divisi Kominfo bisa langsung di foto aja, screenshot kali ya. Bentar. Oke, siap. Wait. Nah. Udah dari Kominfo. Aku screenshot ya. 1, 2, 3. Oke. Siap. Terima kasih, Kak. Untuk waktunya. Selanjutnya penyerahan sertifikat kepada universitas 11 Maret. Ya. Ini Mas Sigit ya? Oke. Mas Sigit sama Bang Iman nggak bisa, Dinda. Bang Iman lagi di perjalanan. Sama sertifnya, sok. Keren banget nih bisa foto sama Mas Sigit nih. Ini background-nya saya nggak apa-apa ya kayak gini ya? Ya, nggak apa-apa, Mas. Oke. Untuk bisa langsung di foto aja, screenshot untuk
Oke, udah ya. 1, 2, Sip, makasih Udah? Mas. Oke, siap. Terima kasih untuk Mas Sigit. Yang selanjutnya penyerahan sertifikat kepada Universitas Islam Negeri. Iya, Kak Eka, nggak apa-apa Kak Eka. Untuk perwakilan dari Winsa bisa dipersilakan untuk on cam-nya. Dari Winsa, Mas Ya. Alif. Mas Alif udah live ya tadi? Iya, tadi Mas Alif katanya live duluan. Mungkin perwakilan lainnya ada? Kalau gitu saya nggak apa-apa ya. Oke, ya, nggak apa-apa Kak. Tapi maaf, background-nya kayak gini. Nggak apa-apa Kak. Ya, nggak apa-apa. Silakan bisa di spotlight aja mungkin. Oke. Sama Oke. Dengan dari TVBC-nya boleh? Ketua Pelaksana ya, Rivalde. Siap, boleh. Nah, ayo, oke. 1, 2, 3. Oke, terima kasih untuk. Terima kasih banyak buat Mas-mas. Siap. Oke. Selanjutnya itu dari kami ada plakat juga ya Kak. Ada plakat, mungkin nanti untuk perwakilannya bisa mengirimkan alamatnya. Nanti kita kirim ke alamat perwakilannya aja untuk plakatnya. Oke, nanti dari PJ dari kami nanti bakal ngehubungin teman-teman dari Universitas UGM, Winsa, dan UNS untuk dimintain alamatnya. Oke. Mungkin sebelum ke penutup kita sesi foto bareng semua kali ya. Oke, boleh. Kita foto bareng semuanya. Bisa yang bisa on cam silakan dinyalain. Yang bisa on cam dari kakak-kakak yang lainnya. Oke, nanti kita saling tag ya Kak, buat di TVBC-nya, buat di Instagram-nya. Oh iya, nggak lupa juga nanti buat snapgram itu. Udah. Oh udah. Oh oke, sorry. Mantap. Oke, ini udah on cam semua. Ya, Oke, bisa langsung on aja cam, ya. silakan on cam. 1, 2, di slide yang kedua. 1, 2, 3. Oke. 1, 2, 3. Oke. Dari HP mungkin ada yang mau. Anissa, minta tolong difotoin. Kenapa? Difoto ya. Fandi aja deh, HP aku bermasalah. Bisa aja nih, kan bisa emang. Ayo. 1, 2, 3. Oke, lagi slide selanjutnya. 1, 2, 3. Sip, udah. Siap. Balik ke moderator. Oke, mungkin alhamdulillah akhirnya kita sampai di penghujung acara juga. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya mewakili panitia mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman pengurus TVBC atas kerjasamanya dalam kegiatan pada malam hari ini, dan juga terima kasih pula untuk kakak-kakak dari Universitas Gadjah Mada, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, dan Universitas 11 Maret yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir, dan terima kasih untuk ilmunya hari ini. Mungkin cukup sekian dari saya. Apabila ada kata-kata yang tidak berkenan di hati,
teman-teman sekalian, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih semuanya, makasih Kak Hani. Terima kasih Terima teman-teman. kasih semuanya. Ya, makasih Mas Ilyas. Makasih Terima Mas kasih Mas Tito, Sigit. makasih Mas Tito, Mas Sigit. Ya, Kak Eka, makasih banget. Terima kasih ya. Ya, Oke. Assalamualaikum. Selamat malam. Waalaikumsalam. Selamat malam. Oke, boleh live. Yang ingin ada aktivitas lain. Buat Humas, eval ya. Kita eval bentar. Kalau yang mau join, sok boleh dari teman-teman. Jadi itu yang pemenang gimana, Pak? Di chat aja, Zal. Langsung. Mas Ilyas tadi. Oh, Mas Ilyas ya. Tapi siapa ya Mas yang punya kontaknya? Di perwakilannya aja. Oh, perwakilannya. Berarti minta itu nya aja. Nggak jadi Bandeng Juwana. Bandeng Juwana siapa? Tahu. Udah yang keempat aja, TVBC di mall, udah. Nggak bisa, maaf. TVBC semua. Mas Ilyas saja, Mas Ilyas biar ini. Nomor satunya Pak logistik pasti ini. Siapa logistik? Fariza emang kurang ajar, Fariza. Bisa-bisa Kasih paham Fariza, kasih paham logistik jaya. Bisa-bisanya nomor 1 ini. Ini masih Bang Iman ada nggak muncul nih, Bang Iman. Iman lagi jalan. Oh. Lagi bucin. Nggak tahu ya. Oh. Oke. Di Instagramnya lihat dong. Kan 1 malam minggu, Bro. Iya. Malam minggu. Gila. Oke. Langsung aja ya. Bentar, ada Kak Endaryono. Aku remove dulu. Siapa? Oh ini ketiduran nih pasti. Maaf. Intan Nurlaili siapa tuh? Ya ini aku remove juga. Oh alah. Oh, Ini bisa. cakep banget deh malam ini semuanya pakai kuning-kuning. Kayak tai ya. Aku kirain ini universitas sebelah tuh kuning-kuning. Aduh. Iya. Oke, langsung aja aku buka ya buat eval pada malam hari ini. Cuma sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya sebenarnya buat eval buat hari ini, buat PJ-nya itu dari Divisi Humas. Aku ngucapin makasih banget. Kita tepuk tangan dulu buat Humas, Divisi Humas yang udah nyuksesin kita studi banding. Kemarin upgrading dari PSDM, terus pribadi, Humas. Kemudian nanti ini bakal lebih tantangannya lebih gede lagi, webinar online yang notabene itu untuk umum. Oke, nah untuk eval hari ini langsung aja dari divisi PJ-nya deh, dari rival dulu buat ininya gimana, sok sampaikan biar nanti di webinar bisa evaluasi juga dari teman-teman PSDM. Sebelumnya mohon maaf juga kemarin belum bisa respon juga karena kemarin waktu UTS itu jadi ada UTS yang diundur sampai tanggal 16, makanya kurang respon di grup.